Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera saudari sekalian, kita bersyukur sudah memasuki minggu yang kedua di awal bulan ini ya saudari. Jadi kita juga bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang setia ya di Amen. bulan Januari di awal tahun 2022 ini. Semoga kita semakin mengasihi Tuhan. Saudari sekalian, kita pada hari ini akan memasuki satu topik ya. Jadi saya Renard didampingi dengan Saudara Moses, kita akan sama-sama membahas dengan judul yaitu memuji iman seorang perwira. Amen. Ini diambil dari ayat Matius 8 ayat 8 yang berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, Saudara Moses, dari pembacaan ini, apa sih hubungannya dengan kita melihat dari beberapa hari lalu ya, membahas mengenai pintu yang sesak ya, juga bagaimana supaya kita boleh berbuat secara tersembunyi. Apa yang bisa kita dapatkan dari kondisi ini? Amin ya. Jadi puji Tuhan saudara-saudari sekalian, Saudara Renard, kita baru saja melintasi kitab Matius pasal 5-7 yang merupakan undang-undang ya, atau dekret dari umat kerajaan itu seperti apa. Di sana ada hukum umat kerajaan, ada kehidupan dari umat kerajaan seperti apa. Nah, di mulai pasal 8 ini kita melihat sebuah contoh yang benar-benar mewujudkan ya penghidupan itu, dimulai dari seorang perwira yang tidak disebut namanya ya, namun yang ditonjolkan di kisah ini adalah imannya. Amen. Jadi ini terjadi ketika Tuhan Yesus itu masuk ke sebuah kota bernama Kapernaum. Perwira ini mendapatkan Tuhan dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Ini menarik sekali. Tuhan berkata kepada dia, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi ini yang poin penting ya, di ayat 5-8. Saudara-saudari perlu simak bahwa perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi frase katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, menunjukkan iman yang luar biasa. Amen. Yaitu Saudara Renat. Amin. Ya. Jadi saudari sekalian ya, tadi Saudara Moses sudah menyampaikan bahwa ini adalah perkara yang luar biasa. Karena perkara mengatakan saja ya, kita juga tahu memang katanya banyak orang berkata tapi tidak terjadi. Tapi saudari, di sini seorang perwira ini dia percaya kepadanya yaitu Tuhan. Jadi saudari sekalian, yang saya dapat adalah bagaimana supaya kita boleh bertahan melalui situasi-situasi dunia hari ini adalah kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya dia boleh berkata kepada kita. Amin. Jadi oleh karena itu kita juga mungkin ada pertanyaan dalam hati. Hari ini masuki tahun yang baru ya, 2022. Tapi apakah saya bisa melewati tahun ini dengan baik? Karena di tahun lalu mungkin kita gagal. Nah, saudari, di sini kita lihat ya bahwa perwira itu percaya akan perkataan Tuhan ya, dan hambanya disembuhkan. Nah, Saudara Moses, bagaimana supaya agar kita boleh konsisten ya dalam penghidupan iman ini sehari demi sehari? Apakah ada cara praktis atau aplikasi yang bisa diterapkan? Ya, ada poin penting dulu yang perlu disampaikan di sini ya, saudara-saudari, adalah bahwa hamba yang sakit tadi dari perwira itu sembuh akhirnya. Tapi bukan oleh sentuhan langsung dari Raja Penyelamat, tapi oleh firman-Nya. Jadi ini menarik sekali ya, tadi Saudara Renat katakan bahwa perwira itu percaya akan perkataan ini dan akhirnya hambanya disembuhkan. Nah, hari ini bagaimana kita bisa disembuhkan? Banyak orang menunggu sentuhan-sentuhan ya. Nah, tetapi sebenarnya saudara-saudara, kesembuhan yang sejati itu bukan melalui ya sentuhan yang fisik atau jasmani, tetapi sesuatu yang rohani. Dan saudara-saudari, saya sangat yakin ya, kita bisa mendapatkan ini ketika kita mengontak Dia melalui
menikmati firman. Ya, kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi sentuhan Raja Penyelamat ini adalah sentuhan di dalam iman. Banyak orang menantikan mujizat-mujizat yang mungkin ya Tuhan izinkan terjadi. Tetapi seringkali Tuhan tidak izinkan ya, ada terjadi mujizat yang tampak mata. Terkadang Tuhan malah seolah-olah tidak ada ketika kita perlu, ketika kita butuh. Saudara-saudari, ini semua adalah untuk membawa kita teruji imannya. Kita tidak terkecoh oleh hal yang tampak oleh mata, banyak yang bisa melakukannya. Tetapi kita perlu fokus di tahun 2022 ini terhadap apa yang tidak tampak mata. Jamahan Tuhan yang di dalam itulah yang moga melalui kisah perwira ini ya, menerangi kita kembali. Kita perlu sekali hal yang batini. Kita perlu hal yang sangat batini. Amin. Amin. Sungguh saudari ya, ketika mendengar apa yang sudah Moses katakan juga, ini adalah kebenaran yang cukup membuat saya juga kembali ditegur ya, bahwa selama ini mungkin saya juga masih kurang percaya, masih mencari hal-hal yang kelihatan. Tapi saudari, pada hari ini saya kembali mau belajar ya juga saudari, mari kita belajar sama-sama untuk boleh menikmati, mengalami ya sentuhan Raja Penyelamat yang ada di dalam kita. Itu ketika kita berdoa, kita punya waktu yang pribadi dengan Tuhan, ya, sehingga melalui pembacaan Alkitab juga kita mengalami sentuhan atau jamahan itu, ya, melalui perkataan-perkataan yang kita disembuhkan. Amin. Saudari sekalian, oleh karena itu ya kita juga perlu belajar tidak hanya memiliki doa yang secara pribadi, tapi boleh juga memiliki doa yang secara bersama-sama dengan keluarga, dengan rekan, ya, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan sama seperti hamba ini ya saudari. Oleh karena itu ya kita para orang yang telah percaya dan ditebus, ya seharusnya di tahun ini ada resolusi yang baru, yaitu kita juga boleh disembuhkan dari segala penyakit rohani. Ya, puji Tuhan. Demikian, apakah dari saudara Moses ada yang ingin ditambahkan atau menguatkan saudari pendengar? Ya, terakhir untuk menutup podcast ini ya, terus kita rindu bahwa di tahun 2022 ada satu berkat Tuhan yang melanda negara kita. Amin. Karena itu tetap jaga kesehatan, saudari. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya kita rindu tubuh kita tetap sehat. Kita rindu tidak ada gelombang-gelombang berikutnya dari varian virus yang baru, sehingga kita juga bisa segera bertatap muka. Ya, kami sendiri dari tim Emana, dari Yasprin, rindu berjumpa dengan saudara-saudari di seluruh pelosok Indonesia. Semoga impian dan doa ini bisa segera tercapai. Mohon doa bersama-sama ya saudara-saudari untuk perkara ini. Saudara, dan mungkin ada baiknya saudara bisa tutup dalam doa untuk memberkati sharing kita hari ini. Amin. Baik, saudari, oleh karena itu mari kita berdoa ya, kita satukan hati agar Tuhan juga boleh bekerja di atas setiap kita, di atas setiap keluarga kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami cintai, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 tahun yang lalu. Tuhan, biarlah di tahun ini, tahun yang baru, kami juga berdoa supaya setiap masing-masing dari kami yang mendengar, juga kami yang melayani, Tuhan boleh memiliki hati seperti seorang perwira ini, yaitu memiliki iman, bagaimana di tahun ini Tuhan segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa agar setiap keluarga demi keluarga, setiap perkara yang terjadi, kami boleh lalui, yaitu bersama dengan Kristus. Tuhan, jagalah kami, juga saudari sekalian pendengar podcast Emana, juga setiap keluarga mereka, Tuhan, agar kami semua boleh memiliki satu doa yang sama, yaitu Tuhan terus dimuliakan di atas kami juga boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudari, Tuhan memberkati. Terima kasih saudari. Haleluya. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.